Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang sejarah perkembangan tasawuf. Secara historis, tasawuf, sejarah perkembangan tasawuf mulai masa awal Islam, masa Nabi sampai saat ini, masa kontemporer, sesungguhnya bisa dibagi menjadi 4 fase, 4 tahapan. Yang pertama adalah apa yang kita kenal dengan fase pembibitan. Fase pembibitan itu terjadi pada awal abad pertama Hijriah, pada masa Nabi, masa sahabat itu, atau masa sahabat tabi'in awal, 100 tahun pertama, abad pertama Hijriah, itu bisa kita sebut dengan masa pembibitan. Kenapa disebut pembibitan? Karena istilah tasawuf ketika itu belum ada. Yang ada ketika pada masa Nabi, masa sahabat, masa tabi'in awal, apa yang disebut sebagai tasawuf ketika itu istilahnya bukan tasawuf tapi zuhud. Orang yang melakukan perilaku sufistik itu disebut zahid. Jadi istilah tasawuf belum ada. Karena itulah ada kalangan kita sebagian kalangan Islam yang kemudian menganggap tasawuf itu bid'ah, karena pada masa Nabi istilah tasawuf nggak ada. Nama tasawuf itu memang belum muncul, karena istilah tasawuf nanti baru muncul abad kedua Hijriah. Tapi bukan berarti, ini yang perlu dicatat, walaupun istilah tasawuf belum ada pada masa Nabi dan sahabat, tapi bukan berarti perilaku dan ajaran tasawuf belum ada. Kita harus bedakan nama dan ajaran. Analoginya kayak Anda bisa pikirkan juga nama Islam. Islam itu mulai Nabi diangkat sebagai Nabi itu di Mekah 13 tahun. Kemudian di Madinah 10 tahun. Selama Nabi berdakwah di Mekah 13 tahun dan di Madinah 10 tahun, itu Islam belum punya nama. Nama Islam itu kan baru diberikan oleh Allah pada ayat terakhir yang turun. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama dina. Ayat ini yang kemudian dipakai para mufassir menilai bahwa nama Islam, Islam Madinah, agama Islam, nama Islam itu diberikan ketika ayat turun terakhir. Kalau kita hanya berpikir karena nama tasawuf itu tidak ada pada masa Nabi dan pada sahabat, kemudian melupakan substansi ajarannya yang setelah itu ada, maka berarti nama Islam itu baru muncul ketika ayat terakhir. Itu artinya kalau logika ini tadi yang menolak tasawuf, ajaran tasawuf karena namanya belum dikenal, maka ketika nama Islam itu ayat terakhir, berarti Islam selama di Makkah dan Islam selama di Madinah 9 tahun terakhir, 9 tahun pertama di Madinah, berarti itu bid'ah kabeh. Berarti Islam di Makkah itu bid'ah karena tidak ada nama Islam. Islam itu baru muncul pada ayat terakhir. Itu logikanya kalau diikuti kan begitu jadinya. Pada kesempatan ini saya ingin mengatakan, walaupun pada masa Nabi dan sahabat juga tabi'in itu belum ada istilah tasawuf dan nama tasawuf belum muncul, bukan berarti gerakan, ajaran, perilaku tasawuf belum ada. Nabi adalah contoh konkret, contoh real perilaku sufisme, perilaku zuhud, perilaku kesederhanaan, cara membersihkan hati dan seterusnya. Inilah yang kemudian disebut sebagai pembibitan. Disebut dibibit itu karena kalau bahasa Jawa dideder, dibibit, digodok untuk ditumbuhkan, karena pohonnya belum muncul tapi baru ada bibitnya. Artinya kembali pada masa pembibitan itu, ciri khasnya adalah satu, istilah tasawuf belum muncul. Yang ada ketika itu istilahnya zahid. Pada masa sahabat istilahnya itu zuhud yang muncul. Orangnya disebut zahid. Itu satu. Kemudian yang kedua, pada masa itu, pada masa abad pertama Hijriah sampai tabi'in awal, itu teori tasawuf di dalam makna akademik ya, yang kemudian dibuatkan teori, perilakunya ada, tetapi bagaimana itu menjadi sebuah ajaran itu belum muncul. Jadi tasawuf zuhud ya zuhud aja, dilakoni aja,
Tapi bagaimana definisi zuhud, bagaimana definisi misalnya membersihkan hati, bagaimana definisi sas para keilmuan itu belum muncul. Nanti muncul pada fase berikutnya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, pada abad ini di tangan seorang tokoh sufi terkenal yaitu Hasan Basri, apa yang disebut perilaku zuhud itu motivasinya adalah karena khauf. Jadi ketika kita ditanya, kenapa Anda jauhi politis? Kenapa Anda tidak ikut dalam kegiatan politis? Kenapa Anda tidak ikut tidak ikut meramaikan kehidupan duniawi? Kenapa Anda menghindari dari duniawi? Berperilaku zuhud. Kata Hasan Basri, kita menjauhi duniawi karena khauf, karena takut kepada nanti jatuh pada sesuatu yang nggak baik. Jadi kita meninggalkan duniawi motivasinya adalah khauf, karena khawatir bahwa kita akan jatuh pada sesuatu yang baik, yang tidak baik, atau kemudian kita tidak bisa concern pada ibadah yang diajarkan oleh kanjeng Nabi dan Allah SWT. Itu satu, masa pembibitan abad pertama Hijriah. Kemudian fase kedua itu adalah fase yang kita bisa sebut sebagai fase kelahiran. Itu ada abad kedua Hijriah. Kenapa disebut sebagai fase kelahiran? Karena pada abad kedua Hijriah inilah istilah tasawuf muncul, menggantikan istilah zuhud. Yang pada masa abad pertama itu istilahnya zuhud berubah menjadi istilah tasawuf. Karena tasawuf itu baru muncul, maka dari mana ini diasosiasikan istilah ini? Anda, para pemirsa, bisa melihat penjelasan saya tentang asal-usul istilah tasawuf. Istilahnya, asal-usul istilah tasawuf itu diasosiasikan, dianalogikan pada apa? Anda bisa lihat pada penjelasan saya yang lain tentang asal-usul istilah tasawuf. Istilah tasawuf itu baru muncul abad kedua Hijriah yang disampaikan oleh Abu Hasim Al-Kufi, seorang tokoh dari Irak, Kufah, yang beliau wafat tahun 150 Hijriah, abad kedua Hijriah. Itu satu. Disebut abad kelahiran karena nama tasawuf itu baru muncul pada fase ini, menggantikan nama sebelumnya yang dikenal dengan istilah zuhud, orangnya zahid. Pada abad kedua, zuhud, zahid ini kemudian berubah menjadi tasawuf, orangnya disebut seorang sufi. Itu satu. Yang kedua adalah pada fase ini ada perubahan mendasar dari motivasi orang itu bertasawuf. Kalau dulu, sebelumnya tadi pada masa Hasan Basri, orang melakukan perilaku sufistik itu alasannya adalah karena khauf, karena takut pada Allah SWT, takut untuk jatuh pada sesuatu yang tidak baik. Pada fase ini berubah. Orang melakukan zuhud, orang melakukan tasawuf tidak karena khauf, tetapi karena mencintai Allah SWT. Beda loh ya. Ada perubahan motivasi yang luar biasa. Yang asalnya takut berubah menjadi karena cinta. Dan sampai hari ini Sufi masih menggunakan motivasi cinta kepada Allah inilah sebagai basis gerakan tasawuf. Analoginya untuk memahami beda sebelumnya antara masa Hasan Basri yang khauf dengan Robi'ah, yang dikembangkan oleh Robi'ah, pelopornya untuk mahabbah ini, saya bisa menyampaikan gini, Anda bisa pahami begini. Kalau misalnya kalau Anda menjadi seorang istri, Anda menjadi seorang kakak, Anda menjadi seorang ayah, misalnya ada seorang kakak Anda sebagai mahasiswa senior, kemudian Anda punya adik. Setiap hari Anda mengantarkan adik Anda untuk ke sekolah. Ketika dia, Mbak kok rajin nganterin adiknya ke sekolah? Yalah, kalau saya nggak rajin nganterin, nanti saya dimarahi orang tua. Jadi artinya Anda nganterin adik Anda untuk berangkat ke sekolah, motivasinya adalah kalau Anda nggak nganterin, Anda takut pada orang tua. Itu pada masa Hasan Basri, yaitu motivasi melakukan tasawuf karena khauf. Nah, kalau di Robi'ah tidak. Robi'ah mengatakan kita bertasawuf itu bukan karena takut tetapi karena cinta. Jadi begini, ketika Anda nganterin adik Anda untuk sekolah,
setiap hari nganterin. Kemudian ditanya, Mbak kok rajin nganterin adiknya sekolah? Iya, karena saya menyayangi dia, bukan karena takut tetapi karena menyayangi dia. Ini ada perubahan mendasar. Yang awalnya takut menjadi karena cinta. Kita karena kita menyayangi adik kita, maka kita kemudian rajin nganterin dia, bukan karena kita nganterin itu karena takut kepada orang tua. Ada sesuatu yang ada 3 derajat, ada tingkatan terkait dengan ini, perubahan ini. Ada 3 tingkatan di mana motivasi beribadah, motivasi seseorang melakukan sesuatu itu dinilai. Ini kalau Anda ngaji Bidayatul Hidayah yang disampaikan oleh Al-Ghazali, tulisan karya Al-Ghazali, yang itu juga disampaikan, tetapi sebetulnya ini bukan dari Al-Ghazali. Ini sebelumnya pernah disampaikan oleh Robi'ah, yang kemudian mendasari mahabbahnya. Tapi sebetulnya Robi'ah bukan orang pertama yang melakukan itu, yang memberikan konsep atau statement itu. Ali bin Abi Thalib adalah orang pertama yang mungkin itu diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi Ali bin Abi Thalib itu mengajari kita begini, ada 3 motivasi orang itu untuk melakukan ibadah, atau melakukan sebuah tindakan. Kata Ali bin Abi Thalib, pertama adalah orang yang melakukan tindakan, melakukan perbuatan, melakukan amal karena takut. Jadi kita puasa, kenapa rajin puasa? Karena kita takut siksaan Allah. Kenapa Anda rajin sholat sholat wajib? Karena saya takut pada Allah. Kenapa Anda tidak berani melanggar? Karena takut pada Allah. Kenapa Anda tidak korupsi? Karena takut. Motivasi tindakan kita adalah karena khauf, takut. Kata Ali bin Abi Thalib, orang yang melakukan tindakan sesuatu atau meninggalkan sesuatu yang motivasinya takut, khauf, ini sesungguhnya mentalnya sama dengan mental budak. Budak itu mau melakukan pekerjaan karena dia takut pada juragan. Ini mental paling rendah di dalam ibadah. Di atasnya, kata Ali bin Abi Thalib, adalah orang yang melakukan perbuatan, melakukan tindakan, melakukan amal bukan karena khauf, tetapi karena ingin imbalan. Kenapa Anda rajin sholat malam? Karena ingin imbalan, yaitu surga. Kenapa Anda rajin jamaah? Kenapa Anda rajin sholat duha misalnya? Karena agar dagangan kita, bisnis kita lancar. Kita ibadah karena ingin imbalan. Kata Imam Sayyidina Ali, orang yang melakukan ibadah karena ingin imbalan itu sesungguhnya tidak ada bedanya dengan kuli, dengan tukang. Kuli itu mau melakukan pekerjaan karena pengen imbalan, yaitu upah. Sehingga kalau kita beribadah karena ingin surga, maka sesungguhnya surga itu upah. Itu boleh, tetapi menunjukkan mental kita itu bukan mental pecinta. Orang yang paling tinggi adalah orang yang melakukan ibadah karena cinta. Kita ibadah pada Allah, kita sholat malam karena kita mencintai Allah, karena ingin ketemu Allah. Kita sholat wajib jamaah karena kita ingin ketemu Allah. Itulah yang tertinggi. Di dalam kasus adik tadi yang saya analogikan, adik tadi, kita nganterin adik kita karena takut dimarahi, maka berarti kita mentalnya itu mental budak. Yang kedua, kenapa Anda rajin nganterkan adik Anda? Karena kalau saya nganterin adik saya sekolah, uang saku saya ditambahi. Kalau seorang istri, kenapa kau Andi rajin membuatkan kopi setiap pagi kepada suaminya? Karena kalau saya rajin memberikan kopi, maka uang belanja ditambahi. Kalau motivasinya itu, maka berarti Anda bukan seorang pecinta. Yang paling tinggi, yang ketiga adalah orang yang beribadah karena Allah SWT. Kalau kita nganterin adik kita karena kita menyayangi dia. Ketika seorang istri mengatakan, kenapa suaminya belum bangun, Anda sudah bangun duluan membuatkan sarapan, menyiapkan kopi untuk suami Anda. Motivasinya bukan karena takut dimarahi suami, bukan karena pengen ditambah belanjanya, tapi karena seorang istri tadi menyayangi suaminya. Itulah motivasi dan mental seorang pecinta. Kita di dalam beribadah juga begitu. Ghazali yang kemudian disampaikan Ghazali oleh beliau di dalam kitabnya Bidayatul Hidayah.
Yang dari situlah siapa Robi'ah kemudian terkenal toh. Saya kira ini populer dan Anda kenal sebuah statement doa yang beliau mengatakan, ya Allah, kalau saya beribadah karena takut neraka, maka bukalah nerakamu. Kalau aku beribadah karena ingin surgamu, tutuplah surgamu. Tapi kalau saya beribadah karena mencintaimu, maka terimalah cintaku. Nah, itulah motivasi tertinggi. Dan inilah yang dipakai oleh Robi'ah ketika menanamkan basis tasawuf. Kita melakukan gerakan tasawuf, melakukan ajaran tasawuf, melakukan perilaku sufistik, bukan karena takut, bukan karena ingin imbalan, tetapi karena kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Itu mestinya menjadi basis kita. Di dalam kuliah, mahasiswa sering saya sampaikan, ada mahasiswa yang kenapa rajin kuliah, kenapa rajin sebelum waktunya sudah berangkat. Motivasinya bisa macam-macam. Yang pertama adalah kenapa rajin berangkat kuliah. Wah, ini dosennya killer banget, ini kalau telat nggak boleh masuk. Itu berarti mental Anda masih mental budak. Kuliah karena takut dimarahi dosen. Yang kedua, saya rajin kuliah karena kalau saya rajin, saya dijanjikan dengan nilai A. Itu boleh, tetapi itu menunjukkan bahwa Anda mentalnya mental kuli. Rajin kuliah karena pengen imbalan. Yang paling tinggi, kata Sayyidina Ali, yang kemudian dielaborasi Robi'ah menjadi gerakan tasawuf dan disampaikan oleh Al-Ghazali dalam Bidayatul Hidayah, saya rajin sekolah, saya rajin kuliah, saya rajin ke kantor karena saya mencintai keilmuan. Saya rajin ke kantor karena saya mencintai pekerjaan saya. Itulah motivasi tertinggi. Inilah awal perubahan sikap dan motivasi tasawuf yang awalnya masa pembibitan itu karena khauf. Pada masa kelahiran tasawuf motivasinya kan karena khauf, tetapi karena cinta. Itu kedua. Masa kelahiran itu satu karena istilah sufi mulai lahir, mulai muncul, yang sebelumnya menggantikan istilah sebelumnya itu zuhud. Yang kedua, ada perubahan motivasi, perubahan niat yang asalnya ke khauf menjadi karena hub, mahabbah, yang sampai hari ini masih itu yang kita pakai. Kemudian yang ketiga, teori-teori tasawuf secara praktis mulai ditulis. Ada misalnya ada Misbahus Syariah yang ditulis oleh Fudail bin Iyad. Itu statement awal tentang teori tasawuf yang mulai ditulis. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga adalah masa pertumbuhan. Masa pertumbuhan itu muncul pada abad ketiga dan keempat Hijriah. Ada beberapa indikator yang kita bisa sampaikan terkait dengan fase ketiga, masa pertumbuhan. Satu, istilah kita sebut pertumbuhan karena pertama, istilah zuhud mulai ditinggalkan, digantikan dengan istilah sufi, tasawuf. Itu satu. Yang kedua yang penting adalah disiplin keilmuan tasawuf itu kemudian melepaskan diri, berpisah dari fikih. Pada masa Hasan Basri, fikih, tasawuf, teologi, keilmuan itu nyatu dalam satu disiplin. Karena itulah Anda bisa mengenal Hasan Basri itu seorang tokoh sufi, seorang tokoh fikih, seorang tokoh teolog. Sehingga kan dia gurunya Wasil bin Atta yang melahirkan teologi Mu'tazilah. Hasan Basri itu orang multidisiplin, karena memang ketika itu semua keilmuan jadi satu. Sufi, tasawuf, fikih, teologi menyatu. Tafsir juga menyatu di situ. Nah, mulai abad ketiga, tasawuf memisahkan diri dari fikih. Sehingga ada orang pondok pesantren, ada tokoh-tokoh yang secara khusus mengembangkan keilmuan tasawuf yang itu terpisah dari fikih. Jadi akhirnya fikih dengan tasawuf pisah. Ada pondok yang khusus belajar fikih, ada yang pondok yang khusus belajar tasawuf. Memisahkan diri mulai abad ketiga Hijriah. Kemudian karena dia menjadi sebuah disiplin keilmuan, maka tasawuf kemudian menjadi kajian yang intens. Tadi tokoh-tokoh mulai fokus kepada membuat teori-teori, kajian-kajian, eksperimen-eksperimen terkait dengan gerakan dan olah rohani di dalam tasawuf. Itu mulai abad ketiga. Karena itulah kajian-kajian seperti persoalan-persoalan teori tasawuf mulai muncul. Ada beberapa tokoh, misalnya ada
Siri Asakoti, ada Abu Said Al-Kharaj, ada Junaid Al-Baghdadi yang itu mulai mengajarkan, membicarakan tentang teori-teori tasawuf. Itu kedua atau ketiga tadi. Yang kemudian seterusnya adalah ada pesantren-pesantren yang sudah mulai, atau kalau dalam bahasa kita ada santri-santri, ada pesantren-pesantren, guru-guru yang mulai mengajarkan tasawuf yang terpisah dari fikih. Karena itu Anda bisa bayangkan ketika tasawuf pisah dari fikih, maka kemudian melahirkan apa yang kita kenal dengan ketegangan antara tasawuf dengan fikih. Karena itulah kita kenal dengan sebuah tragedi yang luar biasa, yaitu Al-Halad, yang kemudian dihukum mati karena pemahaman-pemahaman spiritual tasawufnya tidak bisa difahami oleh kelompok ahli fikih. Kenapa mereka bersih tegang? Karena saat itu tasawuf terpisah dari fikih. Nah, ini karena mereka terpisah, maka kemudian melahirkan ketegangan. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah apa yang kita kenal dengan masa pembibitan. Masa keemasan, masa puncak. Jadi tasawuf itu kalau di dalam buat kurva begini, itu kurva mulai dari kecil, naik masa pembibitan, naik lagi masa kelahiran, masa pertumbuhan, puncaknya masa keemasan. Masa puncak adalah abad ke-5 Hijriah. Kenapa kita sebut sebagai masa puncak? Satu, karena pada abad ke-5 dan 6 Hijriah inilah banyak tokoh besar tasawuf hidup. Puncaknya pada Al-Ghazali. Ada banyak tokoh yang ada Ibnu Utsman Al-Khursiri, ada Syaikhul Qadir Jalani, ada Imam Qusairi, ada Said Abdul Khair. Itu semua tokoh-tokoh besar lahir bareng, atau maksudnya dalam wilayah abad ke-5 ke-6 Hijriah, atau abad ke-10 ya, 10 ke 11 Masehi. Itu satu. Yang kedua disebut masa puncak karena pada abad ini juga teori tasawuf banyak ditulis. Pada fase ini banyak kitab tasawuf ditulis, dan itu dalam konteks besar. Jadi teori-teori besar tasawuf itu lahir pada masa ini, yang sebelumnya belum muncul, dan nanti pada fasenya setelah itu tidak muncul lagi. Karena itulah abad ke-5 dan 6 Masehi Hijriah, abad 10 dan 11 atau 12 Masehi itu adalah abad puncak gerakan tasawuf. Anda bisa bayangkan Ghazali hidup tahun 1058, wafat tahun 1111. Tahun ini Mojopahit belum ada. Mojopahit di Indonesia itu belum lahir. Ghazali telah selesai menuliskan Ihya Ulumuddin. Itu Anda bisa bayangkan betapa pada historisnya yang luar biasa. Itu ketika itu kita masih di dalam masa Singosari. Karena Mojopahit itu baru berdiri tahun 1293. Jadi 100 tahun sebelum Mojopahit berdiri, Imam Ghazali sudah selesai menuliskan Ihya Ulumuddin, salah satu karya besar dalam bidang tasawuf. Pada abad ini, abad ke-5, 5 Masehi, 6 Masehi, 6 maksudnya 5 dan 6 Hijriah disebut masa puncak karena tokoh besar tasawuf lahir. Buku-buku tasawuf ditulis banyak pada masa itu, dan yang terpenting salah satunya adalah Ghazali yang beliau mencoba untuk mempertemukan kembali antara fikih dengan tasawuf di dalam Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin adalah karya besar Imam Ghazali yang mencoba untuk memadukan kembali, mempertemukan kembali antara tasawuf dan fikih. Kenapa Imam Ghazali mencoba untuk mempertemukan kembali fikih dan tasawuf? Karena abad ketiga sebelumnya, berarti 2 abad setengah sebelumnya atau 3 abad sebelumnya, tasawuf dan fikih pecah. Tasawuf dan fikih memisahkan diri. Mereka yang kemudian melahirkan ketegangan-ketegangan, problem-problem tadi. Karena mereka pisah, maka kemudian Imam Ghazali berusaha untuk mempertemukan kembali di dalam salah satu lewat karya besar beliau, yaitu Ihya Ulumuddin. Itu masa puncak. Setelah masa puncak Al-Ghazali, setelah Ghazali wafat, kemudian setelah Syaikhul Qadir Jalani mengembangkan tasawuf amali, maka tasawuf kemudian mewujud terpola menjadi 2. Setelah Ghazali wafat, mulai abad ke-6 atau ke-7 Hijriah, tasawuf terpola menjadi 2.
yaitu tasawuf amali dan tasawuf falsafi. Karena itulah secara historis tasawuf falsafi dan amali itu baru muncul abad ke-6 atau 7 Hijriah, tidak muncul sebelum itu. Tentang tasawuf amali dan tasawuf falsafi, Anda bisa lihat penjelasan saya di dalam persoalan ini, tasawuf amali dan falsafi, di dalam penjelasan yang lain. Oke, tasawuf falsafi ini kemudian lahir dengan tokoh-tokohnya, yaitu ada Suhrawardi, ada Ibnu Arabi, ada Ibnu Sab'in Al-Mursi, dan yang lain-lain. Yang di satu sisi kemudian juga muncul gerakan-gerakan tasawuf amali yang disponsori, dikembangkan oleh tokoh-tokoh besar, yaitu Syekh Abdul Qadir Jailani, Ahmad Rifai, Abu Hasan Asadili, Abu Abbas Al-Mursi, dan seterusnya. Jadi mulai pasca Ghazali, 1 abad setelah Ghazali, kemudian tasawuf terpola menjadi 2, ada yang lebih memadukan antara tasawuf dengan filsafat menjadi tasawuf falsafi di satu sisi yang lain kemudian melahirkan gerakan tasawuf amali yang lebih mengedepankan pada perilaku praktis, bagaimana menjernihkan hati dan perilaku praktis. Oke, kemudian mulai abad ke-10 Hijriah atau abad ke-15, 9 Hijriah atau 15 Masehi, tasawuf amali dan tasawuf amali dan tasawuf falsafi yang awalnya sama-sama berkembang di dalam dunia Sunni, rupanya melakukan pergeseran, terjadi pergeseran, di mana pada mulai abad ini 9 Hijriah atau 15 Masehi, tasawuf falsafi lebih banyak dominan berkembang di dunia Syiah, sementara tasawuf amali yang lebih mengedepankan wirid, torekot, dan seterusnya lebih dominan di dunia Sunni. Karena itulah kemudian Anda pada beberapa literatur kemudian Anda bisa melihat kemudian tasawuf, karena tasawuf falsafi ini berkembang dunia Sunni, Syiah, kemudian muncul istilah tasawuf Syi'i. Sementara tasawuf amali yang lebih berkembang di dunia Sunni kemudian dikenal menjadi tasawuf Sunni. Itu konteksnya. Oke. Kemudian mulai abad ke-12 Hijriah, mulai abad ke-17, tasawuf Sunni mengalami kemunduran. Salah satunya adalah ketika itu banyak wilayah-wilayah Islam Sunni yang kemudian masuk dalam penjajahan Eropa. Kemudian yang kedua, tidak banyak tokoh-tokoh besar lahir, tidak banyak karya-karya tulis, teori-teori tasawuf dikembangkan. Yang lebih banyak adalah widitan praktis, tidak banyak membuat teori-teori. Karena itu saya sering menyampaikan ke mahasiswa, marilah kita belajar menulis, marilah kita belajar menyampaikan gagasan-gagasan kita dengan baik. Karena tanpa menulis, tanpa menyampaikan gagasan dengan baik, maka sangat mungkin kemudian keilmuan-keilmuan Islam itu semakin redup dan hilang, karena tidak ditulis dan tidak disampaikan dengan catatan yang baik. Itu fase kemunduran. Tetapi untuk tasawuf falsafi yang ada di dunia Syiah, Anda bisa baca masih cukup eksis, dan sampai hari ini kajian-kajian tasawuf dan filsafat di dunia Syiah tetap berkembang. Nah, sementara di kita kemudian karena banyak hal, salah satunya karena penjajahan dan seterusnya, kita kemudian mengalami kemunduran drastis. Yang terakhir adalah fase kebangkitan abad ke-15 Hijriah atau abad kontemporer, abad 20 Masehi. Kita berani mengatakan ini adalah fase kebangkitan kembali tasawuf karena ada semangat yang besar untuk kembali pada spiritualitas akibat dampak dari aspek negatif modernitas. Anda bisa lihat di daerah-daerah kita banyak semangat baru untuk melakukan ritual-ritual spiritualitas, sholawatan, istighosah, grup hataman, macam-macam sekarang bangkit kembali. Itu satu. Kemudian secara akademik sekarang muncul lagi pemahaman gerakan epistemologi irfan, yang selama ini epistemologi irfan itu dipakai di dalam gerakan tasawuf falsafi yang selama ini terlupakan atau tidak banyak dikembangkan. Sekarang mulai muncul di kampus-kampus, mulai didiskusikan, mulai dikembangkan. Di Amerika muncul sebuah gerakan baru tasawuf yang disponsori oleh salah satunya Syed Hussein Nasr dengan apa yang dikenal dengan neo-sufisme, sufisme baru. Bagaimana kita mengembangkan tasawuf kembali pada era modern, era kontemporer. Artinya dengan fenomena ini, di mana di beberapa daerah muncul semangat baru ke arah spiritualitas, di kampus-kampus muncul diskusi-diskusi tentang
metodologi irfan. Kemudian di daerah-daerah muncul juga apa yang dikenal dengan neosufisme, tasawuf baru, atau Anda masih ingat Buya Hamka pernah menulis tasawuf modern, maka itu sebetulnya ada semangat baru untuk kembali kepada tasawuf, tetapi bukan tasawuf di dalam konteks meninggalkan duniawi, bukan. Tapi sekarang muncul gerakan baru, yaitu gerakan spiritual, gerakan tasawuf tanpa harus meninggalkan kehidupan duniawi. Ini seperti kalau kita ngaji belajar hikam atau belajar asadili, kita diajarkan kita harus menggali spiritualitas tanpa harus meninggalkan materi duniawi. Demikian sejarah perkembangan tasawuf, sehingga kesimpulannya adalah sejarah perkembangan tasawuf itu kayak kurva begini, mulai dari pembibitan, kemudian fase pertumbuhan, kelahiran, fase pertumbuhan, fase puncak. Setelah fase puncak, kemudian tasawuf terpola menjadi dua, tasawuf falsafi dan tasawuf amali. Yang tasawuf falsafi kemudian lebih banyak berdominan di kalangan Syiah, sementara tasawuf amali kemudian berkembang di dunia Sunni. Mulai abad 16 kemudian tasawuf amali di dunia Sunni ini mengalami kemunduran drastis. Banyak hal yang menyebabkannya, tetapi kemudian mulai era modern, era kontemporer sekarang, kita punya optimisme baru bahwa tasawuf akan kembali dengan beberapa indikator yang kita sebutkan tadi. Demikian penjelasan saya, semoga bermanfaat. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.